Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin bina awal muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin bina awal muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baiti al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah khususan ya satidatina wa satidatina khususan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi al-Battani wa khususan Syekh Abdul Wahab As-Sa'lawi wa khususan Syekh Muhammad Khalid bin Abdullah al-Kallani wa khususan Syekh Muhammad Hasim bin Ash'ari wa khususan Syekh Abdul Rasul wa khususan Syekh As-Samsul Arifin wa khususan Kiai Haji Muhammad Rahmat al-Karim wa khususan وخصوصا كالشمس بيدها وخصوصا كأجمع وخصوصا الفاتحة قلنا الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah satukan lagi buat saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang barangkali ada di rumah sakit, yang lagi dirawat maupun dirawat juga di rumah. Mudah-mudahan wasilah daripada pembaca surat Al-Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan, dan kembali tetap melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil jabbar mukawwiril laili 'alan nahar adhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tafsiratan li dhawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Rektor Nopianto beserta sahabat-sahabat sekalian, Bapak RW Sodikun yang selalu
kesehatan, diberikan keberkahan dan senantiasa istiqamah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf pada kesempatan ini suara saya ini rada merdu ya. Biasanya suara saya soak, sekarang rada merdu tundel. Serak-serak basah. Ini saya alhamdulillah udah 2 minggu nggak merokok. Apa gara-gara nggak merokok jadi begini kali ya? Masya Allah, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Wasiatul Mustafa dari Imam Ali Karramallahu Wajhah, halaman 17, baris yang ke-1, 2, 3, 4, 5, baris yang kelima dari bawah. Baris yang kelima dari bawah. Bulan lalu kita sudah menerangkan ada tanda-tanda kebaikan, sebagaimana baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mensinyalir beberapa tanda-tanda kebaikan. Di antaranya adalah sabar. Sabar adalah tanda kebaikan. Juga yang kedua, ada salah satu tanda kebaikan itu diberikannya akal. Ya. Terus ada lagi tanda-tanda kebaikan, adanya orang yang berilmu. Ya. Terus ada lagi tanda-tanda kebaikan, adanya orang yang bertakwa. Jadi kemarin kita sudah nerangin tuh tandanya orang yang sabar, tanda kesabaran. Kesabaran itu bagian daripada tanda kebaikan. Kalau saya melihat orang-orang yang sabar, ini adalah para suami. Kalau saya melihat, ya, kalau suami-suami yang ada di sini nggak sabar, pasti udah lama ditinggal bini ya. Tapi saya luar biasa melihat jamaah as-syariah, orangnya sabar-sabar, sabar-sabar menghadapi istri-istrinya yang solehah. Luar biasa kan? Salah satu contoh lagi, suaminya lagi diomelin sama bininya, sabar ya, sambil apa itu dengerin. Bininya lagi ngecaprak. Setelah bininya ngecaprak selesai, kata lakinya, udah mah ngomelinya udah, ya udah, kalau udah apa berangkat kerja ya, masya Allah, soleh banget ya. Jadi kalau pengen aman Pak, kalau bini lagi ngomel, deal apa dengerin aja udah, jangan diapain, jangan dilayanin, panjang urusan. Udah bini ngomel, dengerin aja. Kalau bisa lagi ngomel bini, ya bapak pakai handset kayak. Iya, bini. Pakai headset, ya model ditutupin, dengerin aja, pokoknya dengerin. Nah, sekarang ayo kita baca makalah yang ke-80 ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Lil akili. Ketemu nggak? Baris kelima dari bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah di pinggirnya tuh. Ya, ketemu ya? Halaman 17. Halaman 17. Ibu-ibu megang kitabnya nggak Bu? Nggak punya? Ya Allah Pak Eko, malu-maluin amat sampai ketinggalan kopi. Pak Eko berapa sih? Besok Ustaz. Besok ya. Fotokopi itu bentar. Kasihan ibu-ibu juga pengen tabarukan sama kita. Ya. Siap Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Lil
salasu alamatin al-isti'anatu bid dunya alal akhirati wa ihtimalu al-hafa was sabru ala syada'idi walil alimi salasu alamatin sidqul kalami wajtinabul harami wat tawadu'u walittaqiyyi salasu alamatin yattaqil kadhiba wal khabasa wa jalisus syarri wa yad'u syatral halali makhafata an yaqa'a fil harami. Ya Ali, kata Nabi kepada mantunya, ya Ali, wahai Ali, mantu saya yang paling saya sayangi, satu-satunya mantu yang paling sayang itu Sayyidina Ali. Emang mantu Nabi cuma Sayyidina Ali, ya. Nggak ada lagi yang lain mantunya Nabi. Cuma siapa? Sayyidina Ali. Lil akili bagi orang yang berakal itu salasu alamatin, ada 3 tanda. Ada 3 tanda orang yang punya akal. Apakah kita termasuk di dalamnya? Harus kita perjuangkan. Apakah kita termasuk di dalamnya yang memiliki tanda orang yang berakal? Harus kita perjuangkan. Jangan sampai kita tidak ada di dalamnya. Jadi tandanya orang yang punya akal ada berapa, Bu? Ada 3. Yang pertama tahu nggak, Pak? Pak, yang pertama apa? Pak, yang pertama apa? Ready? Hah? Yang pertama apa? Apa ada di kitabnya tuh? Lil akili salasu alamatin. Bagi orang yang punya akal itu ada 3 alamatnya, 3 tandanya. Yang pertama al-isti'anah. Al-isti'anatu bid dunya 'alal akhirati, yaitu yang pertama al-isti'anah, menolong atau membantu bid dunya, dalam urusan dunia, alal akhirati, untuk mencapai urusan akhirat. Tuh, ini gimana ceritanya nih? Tolong menolong atau membantu urusan dunia di dalam rangka mencapai urusan akhirat. Bagaimana Pak Ustaz? Kok urusan dunia kok bisa mencapai akhirat? Urusan dunia yang bisa mendapatkan capaian akhirat adalah dunia dijadikan alat untuk berjuang mendapatkan kemuliaan di akhirat. Seperti apa contohnya? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanamnya, ladangnya untuk mencapai panennya nanti di akhirat. Artinya apa? Urusan dunia
kita niatkan karena Allah, semata-mata mencari ridha Allah, sehingga kita mendapatkan kemuliaan kelak nanti di akhirat. Al-isti'anah fil dunia atau al-isti'anah fid dunia menolong atau membantu urusan dunia. Misalnya, ya, saya datang ke Pak RW punten, saya pinjam duit, cepet aja, ini buat beli gas, bini saya pengen masak, gasnya habis, langsung dikasih sama Pak RW, ini Pak Ustadz, ya Pak Ustadz nih, nanti Pak Ustadz kalau punya duit boleh bayar, boleh enggak dah, kayak begitu ngomongnya tuh. Ya, kalau Pak Ustadz belum ada, jangan dicari. Kalau Pak Ustadz udah ada, nggak apa-apa pulangin. Kalau nggak pulangin juga nggak apa-apa, saya pun udah ikhlas. Tuh. Tapi kan saya niatnya minjem. Namanya minjem kudu dipulangin. Dikasih Pak RW. Ya, nah ini kan terkait dengan urusan dunia. Maka Pak RW yang udah nolong saya, dia akan mendapatkan pahala kelak, mendapatkan kemuliaan di akhirat. Karena apa? Sudah al-isti'anah, menolong saudaranya yang lagi membutuhkan. Tuh. Nih, musola ini lagi direnovasi. Ini urusan dunia bukan? Urusan dunia bukan? Dunia. Emang renovasi itu beli materialnya emang di akhirat. Urusan dunia ini. Tapi untuk apa? Kepentingan kita di akhirat. Tuh. Al-isti'anah bid dunya 'alal akhirah. Nih Bu, ibu-ibu yang datang nih. Setelah ibu dan bapak mendengarkan wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali, tanda orang yang berakal, tanda orang yang punya akal, saat DKM ngegerok-gerokin di grup, ayo bapak ibu yang mau urunan buat renovasi musola sampai selama 1 minggu kagak ada yang ngisi list, itu tandanya apa coba? Kata Pak RW nggak punya duit. Ya Allah. Al-isti'anah bid dunya 'alal akhirah. Membantu urusan dunia untuk mencapai kemuliaan di akhirat. Itu diantaranya kita memberikan kesenangan kepada seseorang yang sedang membutuhkan, memberikan amal jariah kepada musola yang lagi direnovasi, memberikan jariah kepada musola yang sedang direnovasi, memberikan jariah kepada musola yang sedang direnovasi. Ini kasetnya usut ulang-ulang terus. Ya Allah. Ya, tapi alhamdulillah saya nggak pernah memungkiri kepedulian, kepekaan jamaah musola syariah ini luar biasa. Ini bikin beginian ini PPC ini nggak gampang ngumpulin duitnya, tapi alhamdulillah ternyata jadi. Ada lampunya, ada AC-nya, dan saya yakin gak lama renovasi musola juga, yang gak lama bakalan kelar, karena memang yang udah jamaah syariah gampang-gampang orangnya, ya. Walaupun sedikit-sedikit, ya. Sehari 300, ada yang 300. Alhamdulillah. Saya ngomong gini doa ini saya ngomong doa. Nah, orang yang senantiasa membantu urusan dunia untuk kemuliaan akhirat, dia termasuk tandanya orang yang punya akal. Mafhum mukhalafahnya atau makna terbaliknya. Apa makna terbaliknya? Orang yang
nggak mau membantu urusan dunia untuk kemuliaan akhirat, berarti tanda orang itu kagak punya. Nah kan itu apa makna terbaliknya ya? Di sini kan terkait dijelaskan membantu urusan dunia. Urusan dunia itu yang berhubungan dengan keduniaan. Ini musola ini pasti berhubungan dengan keduniaan. DKM beli material di tukang material, DKM beli semen di tukang material, DKM beli AC di tukang AC. Masa DKM beli AC di tukang nasi uduk? Nggak mungkin. Masa DKM beli karpet ini di pesantren, di toko kitab, sampai botak sariun nggak bakalan ada. Nah makanya urusan dunia ini tidak akan pernah bisa lepas dengan yang namanya kepentingan akhirat. Maka nih, mumpung DKM As-Syariah ini lagi ngasih kesempatan sama kita, ayo bareng-bareng, dikit-dikit aja. Ibu dikasih uang belanja sama laki ibu sehari 500.000. Bu, ibu dikasih uang belanja sehari 500.000. Masya Allah. Dalam hati ibu, alhamdulillah ibu baik banget. Boro-boro 500.000 ya Ustaz. Gocap udah syukur banget saya. Masya Allah. Ini misalnya, ibu potong 2,5%. Ngomong sama laki, Mas, ini Mas kan ngasih duit ya 100.000 buat belanja. Saya potong sedikit ya, 25% aja, 2.500. 2.500 dikali 1 minggu atau dikali 10 hari. 10 hari berarti berapa? 25.000. 25.000 langsung dititip ke musola. Kang Redi saya nitip buat musola. Setiap 10 hari nitip 25.000. Ya Allah, itu tercatat apa enggak? Pasti tercatat. Pasti tercatat. Yang pertama itu bakalan jadi berkah. Itu pasti bakalan jadi berkah. Karena apa? Karena uang yang kita keluarkan itu, apalagi untuk jariah, Masya Allah, itu akan apa? Berlipat ganda. Ya, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Masya Allah. Itu perumpamaan orang yang sedekah, orang yang belanja di jalan Allah. Itu tuh perumpamaannya itu, satu sedekahnya itu apa? Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu butir itu punya beberapa benih. Satu butir itu terdiri dari mi'atu habbah. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ada berapa? 100 benih. Dari satu bijinya itu ada 100 butir. Bayangin coba. Makanya kan kata Nabi gini Pak, ada 5 amalan yang diterima, yang yang pahalanya itu berdasarkan amalannya. Jadi ada tingkatan amalan yang mendapat pahala, tingkatan amalan yang mendapatkan balasan. Amalan pertama itu orang yang beramal berbuat baik, ya, dia itu akan mendapatkan apa yang dia tunaikan, ya, apa yang dia tunaikan. Misalnya Bapak Ibu hadir di majelis, baru niat doang. Bapak Ibu tadi sore baru niat pengen hadir di majelis. Saya nanti maghrib mau hadir di majelis, karena malam Senin ada pengajian. Itu langsung dicatat pahala. Padahal baru niat doang. Tiba-tiba kagak jadi ngaji. Pahalanya dianulir gak?
Pahalanya dianulir gak? Kagak. Kagak, udah dicatat pahala. Karena kata Nabi, niatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang beriman aja itu udah baik, apalagi amalnya, apalagi pembuktiannya. Nah sekarang bapak-bapak udah niat, ibu-ibu udah niat dilaksanain, masya Allah. Tuh, itu orang yang mendapatkan apa itu namanya pahala yang dicatat sesuai dengan amal perbuatannya. Tapi sebaliknya, ketika Bang Jenal pengen berbuat jelek, maksiat, ya, misalnya Bang Jenal pengen ngelancong rumah janda, misalnya, ya, kayaknya orang ada tampang ya, tampang sore banget Bang Jenal ini misalnya, ya. Nah, gua nanti pulang kerja pengen ke rumah janda misalnya. Amin. Ya. Tuh. Itu niat buruk. Niat maksiat. Itu tidak langsung dicatat. Tetapi apa? Ditunggu sampai apa? Jadi catatan burukannya itu belum dicatat. Belum dicatat. Baru niat buruk belum dilaksanain, belum dicatat dosa. Tuh, murahnya Allah tuh. Kata Bang Jenal, nanti pokoknya gue pulang kerja jam 4. Lah, di Sherlock ini, ya ini kan di Cibuntu, di tempat gue ini kayaknya ya cuma 30 menit. Ya, sampai sono, sampai TKP lumayan 4:30. Nanti pulang-pulang kan menjelang maghrib, gue masih bisa ngaji, begitu ngomongnya ya. Ya Allah. Akhirnya pas pulang kerja itu Bang Jenal itu udah niat pengen berbuat jelek, ngapelin janda, ya toh? Apakah langsung sudah ditulis dosa? Belum. Karena apa? Karena dalam riwayat pencatatan itu ada malaikat yamin, ada malaikat yasar, ada malaikat baik atau pencatat amal baik, ada pencatat amal buruk. Itu malaikat pencatat amal baik itu adalah yang menguasai malaikat yang mencatat amal buruk. Bahasa kita mah bosnya lah, seniornya lah. Kalau kata malaikat yang baik, Ruk, ngomongnya kan sama malaikat ya, Ruk, lu catat nih dosanya orang, dicatat. Tuh, ada riwayat Mbak, ada riwayatnya, ya. Nah itu Bang Jenal belum dicatat dosa. Kata malaikat buruk, ini kita catat jelek nih, jangan dulu. Terus gimana? Tunggu sampai setengah hari. Kira-kira setengah hari itu berapa? 6 jam. Ditunggu 6 jam. Kalau 6 jam dia, setelah 6 jam dia jadi berbuat jelek, baru ditulis dosa. Tuh Bu, dengar gak sih Bu? Alhamdulillah. Ya. Tapi saat sebelum 6 jam Bang Jenal baru sampai rumah depan rumah janda, tiba-tiba bininya ngebel. Ya. Teng, wah bini ngebel nih. Mama, assalamualaikum, ada apa mah? Abang di mana? Abang OTW pulang. Oh iya deh, Mama udah siapin nyayur asem ini buat abang, sama apa namanya ikan asin gabus. Masya Allah, di sambal hijau lagi. Ya Allah, iya mah. Abang langsung OTW ini lagi di jalan, bentar lagi nyampe. Kagak jadi ke rumah janda, nggak jadi dosa. Beda kalau ibu-ibu tadi niat pengen ke majelis, saya nanti ngaji nanti habis maghrib ngaji di Asaria. Tiba-tiba ada temennya ngajakin kondangan. Niat ibu tadi mau ke majelis itu udah dicatat pahala Bu, walaupun kagak jadi ngaji. Itulah kemurahan Allah.
niatnya aja udah bener. Tapi beda kalau ibu pengen niat jelek, pokoknya laki gua pulang kerja itu dompet gua umpetin, gua kentit dulu duit. Nah, itu kan dosa ibu ya, dosa itu ya. Pokoknya laki gua tidur, dompet gua kentit, gua ambil 200.000. Ya, saya mau beli panci belum sempet ini, padahal udah minta sama laki saya. Padahal itu namanya panci pak, udah koleksi macam-macam itu panci. Masya Allah, ada panci dari stainless, ada panci dari aluminium, ada panci dari besi, ada panci dari logam mulia, ada panci dari kaca. Masya Allah, masih nyari panci dari batu coba. Masya Allah, berapa harganya di TikTok? 200.000. Pak, beli panci buat apa? Itu panci udah pajangan itu kan udah nanti aja kalau papa gajian katanya. Penasaran karena akhirnya lakinya tidur, dompetnya dikentit. Pokoknya laki gua tidur, dompetnya gua kentit 200.000. Nah saat ibu pengen ngentit, tiba-tiba nggak jadi, ibu nggak jadi dosa, ya. Tapi kalau kita niat baik, udah ditulis pahala. Tapi kalau kita niat pengen berbuat jelek, nggak langsung ditulis dosa. Ditunggu dulu, ini bocah bener-bener nggak nih pengen berbuat maksiat kepada Allah. Tuh, Masya Allah. Ayo, orang yang berakal adalah orang yang senantiasa membantu urusan dunia untuk kepentingan akhirat. Yang kedua, nuka dua wahtimalul hafa wasobru wahtimalul hafa. Yang kedua, menahan sikap kasar. Menahan sikap kasar. Bapak lagi diomelin sama bininya, Mas gimana sih pulang kok malam terus, nggak tahu anaknya lagi sakit apa, anak yang satu lagi ngurusin PR, masa mama juga yang harus ngerjain PR, papa kemana aja? Jangan langsung, emang lu nggak tahu gua ini dari pagi sampai sore banting tulang pras keringat nyari duit buat siapa? Ya buat mama, buat anak-anak, bukan buat papa sendiri. Mama harus bantu, kalau bantah lagi rame urusan. Nah itu namanya kalau laki emosian, laki baperan, itu tandanya laki ibu tidak berakal, tidak berakal. Mentang-mentang ini tanda apa? Kita lagi nyertain tanda-tanda orang berakal ya. Tidak bisa menahan emosi, ya. Walaupun ibu diomelin sama suaminya juga jangan ngebantah, dengerin aja, dengerin. Ya, mama ini gimana sih ngurus anak aja gak becus, jam segini belum mandi, orang mau mandiin kek, no burung papa no juga belum dimasukin, belum dimasukin ke rumah, kan burung karedi, cincin proyok. Mana kamu Mas Win yang tukang burung ini? Ya, burung apa udah mager pun belum dimasukin. Dengerin aja bu, jangan ngebantah. Ibu marahin laki, lakinya jangan ngebantah, dengerin. Begitupun sebaliknya. Itu tanda orang yang sempurna akalnya. Dia mampu mengendalikan emosinya. Yang ketiga, wasabru ala syada'idi. Sabar atas segala macam kesulitan. Sabar atas segala macam kesulitan. Ya Allah, orang sabar itu benar-benar itu mendapat bintangnya itu bintang 5. Bintang 5 itu adalah mega bintang. Apa mega bintang itu? Jenderal besar. Orang sabar. Sabar atas semua yang terjadi. Ya Allah, itu bakal mendapatkan bintang 5. Bener bu? Ibu ngurusin laki, ngurusin anak penuh kesabaran. Ya Allah, luar biasa bu. Ibu termasuk orang yang akan mendapatkan bintang 5, jenderal besar. Makanya
Orang yang sabar itu ada 3 cara menghadapinya. As-sabru 'ala ta'ah. Sabar atas menjalankan perintah Allah. Perintah Allah ini ada yang berat, ada yang ringan. Yang ringan itu ya seperti apa, Bos? Yang ringan ya. Yang ringan apa sih yang ringan? Ya seperti sholat jamaah. Kan ringan itu ya? Ringan tuh. Seperti apa namanya, puasa Senin Kemis misalnya, boro-boro ringan Pak Ustaz, puasa Senin Kemis, puasa Ramadan aja saya kepaksa itu kalau kagak wajib. Ada yang begitu ada? Ada, bukan di sini. Ya, as-sabru 'ala ta'ah. Sabar atas menjalankan perintah Allah. Lagi sholat, sholat paling banyak kan sholat yang 4 rakaat. Ya Allah, sholat isya imamnya lama banget. Ya Allah, ada Ustaz Lutfi nemen amat ya, jadi imam lama banget. Ya, giliran sholat sendiri cepet banget, nggak ada 1 menit. Allahumma sholli 'ala Muhammadin amin. Allahumma sab subhanallah. Allah subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ada yang begitu ada? Ada. Orang yang sholatnya cepat-cepat itu sama aja dia nggak sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sholat mah harus tumanina, jangan buru-buru. Ya jangan buru-buru. Jadi imam juga jangan kelamaan. Ya. Sholat sendiri cepat bacanya inna atau inna kulhu inna. Pas gerian jadi imam Al-Baqarah 30 ayat. Najong banget. Giliran sholat sendiri 1 menit kelar. Giliran sholat jadi imam dilama-lamain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Pak RW udah gak sakit perut. Kata Pak RW, sabar ledek imam, perut gua mules. Ya Allah, pengen ngentut, sayang banget. Itu sampai dikempet begini. Dapat dasarnya Pak imam brengsek. Ya Allah. Ya, imam yang model begitu juga termasuk nggak bisa sabar, nggak bisa sabar dalam menjalankan perintah Allah. As-sabru 'ala ta'ah. Sabar atas perintah Allah artinya kita sabar dalam menjalankan semua perintah Allah. Sholat nggak boleh buru-buru, puasa juga kudu sabar, ya sabar. Yang kedua as-sabru 'alal maksiyah. Sabar atas maksiat kepada Allah. Ya, lisan kita bisa maksiat, penglihatan kita bisa maksiat, pendengaran kita bisa maksiat, tangan dan kaki kita juga bisa maksiat. Maka jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah lewat panca indera kita. Maka wajib bagi kita harus sabar. Ya, pengen ngomongin orang ibu-ibu, tahu nggak itu Kang Eko, astagfirullahaladzim, langsung istighfar. Tuh, ya. Pak RW kayak begitu orang, emang kenapa Pak RW? Astagfirullahaladzim, langsung istighfar. Ya. Tuh, itu namanya maksiat mulut. Maksiat mulut itu adalah ngomongin kejelekan orang, berbicara dengan pembicara yang bisa nyakitin orang, itu maksiat tuh. Omongan kita nih, omongan si Lutfi ini bisa nyakitin bapak ibu, itu termasuk maksiat lisan. Ibu-ibu yang tukang latah, tuh maksiat lisan tuh. Lagi kaget, kunci disebut-sebut tuh. Ya Allah, kunci disebut-sebut. Itik-itik diomongin coba. Ya Allah, naudzubillah. Makanya kalau latah itu, Bu, bagaimana cara menghilangkan latah? Biasakan lidah kita ini baca tasbih sama sholawat. Insya Allah nggak latah, Bu.
Ibu capek baca tasbih ganti sama sholawat. Capek baca sholawat ganti sama tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha. Ketika ibu kaget, subhanallah, alhamdulillah, pasti begitu. Enggak mungkin kunyuk maur, enggak mungkin. Ya, ada yang begitu. Orang yang latah. Orang yang latah itu gara-gara lisannya ini gak terbiasa tasbih sama sholawat, itu aja. Ya, bukan ibu-ibu aja, bapak-bapak juga begitu. Kadang-kadang dulu lagi zaman televisi itu si Patro, jadi ngomongin orang aja. Si bintang artis lah ada yang latahan, ya. Itu latahnya dibuat-buat sampai jadi viral, sampai diikut-ikutin sama yang lain. Sampai ikut-ikutan tuh jamaah yang lain, ya Allah, gara-gara ngikutin orang yang latah. Ini kan nggak bener, ya. Masa ngikutin yang latah? Latah tuh bisa hilang, yaitu tadi kuncinya perbanyak tasbih sama salawat. Salawatnya pendek aja, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Udah begitu aja, ya. Insya Allah. Jadi itu tanda orang yang berakal itu ada 3. Yang pertama apa Bu, Pak? Menolong urusan dunia untuk kepentingan akhirat. Yang kedua apa Bapak Ibu? Yang kedua apa Bapak Ibu? Belum menahan sikap kasar. Yang nggak boleh cepat marah, nggak boleh ambekan, nggak boleh emosi, ya, jangan. Yang ketiga sabar atas segala berbagai macam ujian, ya. Dah, segitu aja, nggak usah banyak-banyak ngaji mah, ya. Biar cepet ingat, biar cepet kita paham, dan yang paling utama kita amalin. Terutama itu Bu, tuh nomor 1 tuh ya. Ini musola lagi lagi renovasi. Ayo bantu Ibu ya. Mudah-mudahan harta Bapak Ibu tambah barokah. Kalau harta tambah barokah itu Bapak Ibu, walaupun sedikit nikmat, apalagi banyak. Ada request sekarang? Oh iya. Insya Allah Bu, Pak Maulid ini Majelis Asyariah itu akan bikin maulid, akan undang Habib Ahmad bin Jindan bin Nopel bin Salim ya. Mudah-mudahan beliau bisa hadir. Ya, kita doakan qabul hajat kita bikin maulid mengundang Habib Ahmad Jindan. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'ulin wa mas'ul wa maqasidana wa balligh murad taqabbal hajatana, khususan hajat jamaah Majelis Asy-Syariah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.